jawaban dalam hidup. Yesus jawaban yang ku perlu. Kita akan melihat satu firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan di sini saudaraku, seorang ibu ini datang kepada Yesus, tapi ayat 23 dikatakan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak merespon dia. Tapi apa yang dibuatnya sehingga Yesus bisa merespon yang dia minta kemudian? Yang pertama yang dia lakukan yaitu dia memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini ayat 21 sampai 23 tadi dikatakan, ia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud," sambil berteriak-teriak. Artinya dia berkata Yesus itu Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita sudah memuliakan Tuhan, maka Tuhan mulai merespon, mulai memberitakan keberadaannya. Ketika dia mulai memuliakan nama Tuhan, barulah Yesus berkata, "Aku diutus kepada domba-domba Israel." Ketika dia mulai berubah, barulah Yesus mau ngomong lagi sama dia. Sebab itu mari muliakan Tuhan. Kalau hidupmu memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepadamu. Orang-orang Majus diberitahukan Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui bintang, karena mereka mau menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada orang Majus itu, "Jangan lagi kamu kembali kepada Herodes, pulanglah kamu dari jalan yang lain." Mereka mematuhinya. Itu artinya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, wanita ini mau terus berusaha, tidak kenal menyerah. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," anaknya belum sembuh, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia menyembah. Dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang pemenang, bukan pecundang.
Ada masalah, dia nggak nyerah. Maju terus, maju terus. Saya teringat akan Daud yang keadaannya sangat terjepit. Istri dan anak-anaknya semuanya ditawan. Bahkan rakyat yang bersama-sama dengan dia hendak melempari dia dengan batu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikannya hikmat sehingga dia bisa berhasil kembali mengambil segala sesuatu yang ditawan musuh. Ayo, ada masalah, bangkit, maju terus. Saat ini engkau belum memperoleh kesembuhanmu, tetap menyembah kepada Tuhan Yesus terus. Dan lihat ketika wanita ini menyembah kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Mulai Tuhan memberikan firman-Nya kepadanya. Tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pada waktu engkau masuk ke dalam penyembahan, disitulah engkau akan dikatakan Tuhan anak yang dikasihinya, atau sesuatu yang unik di hadapan Tuhan. Karena perkataan anjing di sini bukanlah anjing yang biasa, tapi anjing yang sangat disayangin oleh tuannya. Ketika engkau masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikanmu tangan kanannya, menjadikanmu juru bicaranya. Kalau orang dunia berkata, menjadikanmu anjingnya, orang yang dipercayanya, orang yang disayanginya. Dan kalau orang yang disayanginya, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Coba aja, ada nggak seseorang yang berani mengganggu ajudan daripada jenderal yang pangkatnya rendah, tapi dia tidak bersalah loh. Gak ada angin, gak ada hujan, seorang pangkatnya kapten menampar dia, tidak ada salahnya. Berani nggak? Pasti tidak berani. Karena apa? Karena seorang ajudan jenderal sangat dekat dengan jenderalnya. Demikian kita, ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita sangat dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kita anjingnya, kita orang yang dipercayanya, kita orang yang disayangnya. Dan yang ketiga, dikatakan wanita ini berkata, benar Tuhan, anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dan saat itu juga Tuhan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang ketiga, kata-katanya berkenan kepada Tuhan. Kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangkitkan iman. Sehingga Tuhan berkata, jadilah seperti yang kau kehendaki. Tuhan mengajarkan kepada muridnya, jikalau kau berkata kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Hebatnya kata-kata itu. Mulut memang kecil, tapi dia bisa membakar segala sesuatu. Kalau digunakan dengan tidak baik. Makanya orang dunia berkata, mulutmu adalah harimau. Mari kita katakan Tuhan itu ajaib. Coba lihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti Ayub ketika mengalami penderitaan yang begitu hebat. Habis semua hartanya. Anaknya mati semua dalam satu hari itu. Tapi Alkitab berkata, tidak ada satu kata pun daripada Ayub yang menyalahkan Tuhan. Ayub tidak bersalah dengan mulutnya. Sehingga Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis dan berkata, walaupun semua diambil daripadanya, dihancurkan seluruh kehidupannya yang sangat luar biasa enaknya, tapi dia tetap memuji aku. Itulah sebabnya kata-kata itu sangat luar biasa. Biarlah kata-kata kita itu membangkitkan iman bagi kita dan kita memperoleh keajaiban Tuhan. Tuhan memberkati kita
karena kita benar-benar hidup di dalam Dia.